Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syanita Rizky Utami. Saya dari kelas 7 SIA 4. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari jurnal Bina Komputer dengan judul pengujian aplikasi Point of Sale berbasis web menggunakan black box testing. Langsung saja kita memasuki yang pertama, ada pendahuluan. Di sini dituliskan mengenai perancangan sistem aplikasi Point of Sale atau POS dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, seperti dalam perhitungan harga dan jumlah barang yang dibeli, dapat menjadi lebih cepat dan kuantitas barang tidak lagi bergantung kepada pencatatan manual kosasi. Maraknya usaha toko menyebabkan tingkat persaingan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan sebuah teknik atau cara tersendiri agar sebuah toko dapat bertahan dan berjalan secara efektif dan sesuai dengan yang diharapkan pemiliknya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan daya saing pada sebuah toko yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang tidak hanya mendukung proses bisnisnya saja, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh toko. Penerapan teknologi pada sebuah toko selain menjadi nilai tambah bagi perusahaan, juga dapat membantu mempermudah dan mempercepat sistem operasional, khususnya proses pemesanan pencatatan transaksi. Di sini disebutkan bahwa sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani sistema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Point of sale sendiri atau POS merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh toko sebagai pengolahan data transaksinya. Nah, POS ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mencatat transaksi, penjualan, atau biasa disebut sistem kasir. Usaha di bidang penjualan menempatkan POS sebagai sistem yang sangat penting karena POS mampu menyajikan informasi transaksi yang dilakukan serta berbagai macam laporan penjualan yang dibutuhkan oleh toko. Pada penelitian ini berbentuk studi kasus pada toko Jaya ABC, yaitu pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menguji kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Pengujian fungsional sendiri ini dilakukan dengan melakukan pengujian black box. Nah, pengujian black box yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada aktivitas untuk memastikan bahwa unit program memenuhi kebutuhan yang disebutkan dalam spesifikasi, dalam kata lain, mengamati hasil eksekusi berdasarkan skenario test case. Pada penelitian ini juga menggunakan metode recruitment test untuk melakukan pengujian black box. Kita memasuki yang kedua, yaitu metodologi. Nah, metode penelitian yang penulis gunakan kali ini adalah metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode black box. Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Pengetahuan khusus dari kode aplikasi atau struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Dan menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memiliki input yang valid dan tidak valid dan menentukan output yang benar. Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat lunak, unit integrasi, fungsional, sistem, dan penerimaan. Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem dilakukan terhadap kebutuhan dari toko Jaya ABC. Analisa proses bisnis yang terjadi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung, mulai dari proses pemesanan, pencatatan stok, pencatatan pemesanan, hingga proses penjualan dan pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua ada desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan user interface yang dibutuhkan pengguna
guna memastikan bahwa aplikasi yang akan dibuat dapat diterima dan nyaman digunakan oleh pengguna. Yang ketiga ada pengodean perangkat lunak. Nah, pada tahap ini dilakukan pembuatan kode program sesuai dengan desain dan planning yang sebelumnya telah dilaksanakan, serta proses refactoring yaitu proses perubahan source kode tanpa mengubah hasil yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi, reliability, atau performance dari source kode tersebut. Nah, yang keempat ada pengujian dan implementasi program. Pada tahapan ini dilakukan testing terhadap kode yang dihasilkan pada tahap coding yang bertujuan untuk memastikan semua fitur yang telah direncanakan pada tahap planning yang telah berjalan sesuai harapan pengujian aplikasi point of sale. Nah, ini dilakukan dengan metode black box. Metode pengujian black box memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Nah, pengujian dilakukan dengan memilih sejumlah modul dengan berbagai tipe data untuk memastikan bahwasannya program ini hanya dapat menerima input dengan tipe data yang benar, serta tampilan interface sendiri, serta tampilan interface aplikasi itu sendiri. Kita masuk yang ketiga, ada hasil dan pembahasan. Nah, analisis yang telah dilakukan terhadap sistem berjalan Toko Jaya ABC, bahwasanya sistem yang saat ini digunakan masih menggunakan metode manual dan belum terkomputerisasi. Kelemahan yang terdapat di dalam sistem berjalan ini berpengaruh terhadap beberapa hal, yaitu keakuratan data dan informasi yang dibutuhkan, kecepatan dalam memprosesnya, keamanan data yang ada, serta kelengkapan data dan informasi yang dihasilkan. Aplikasi ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada sistem yang telah ada, sehingga dapat mempermudah dan membantu kelancaran toko dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat memecahkan permasalahan dan kendala-kendala yang terdapat di dalam pengolahan data transaksi yang sedang berjalan. Nah, perancangan aplikasi Point of Sale dilengkapi dengan fitur keamanan mengingat data transaksi merupakan data penting yang tidak boleh diakses sembarangan user. Sehingga dibuat sebuah form login di mana form ini dibuat untuk membatasi hak akses user yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada user admin yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Yang kedua ada user kasir yang memiliki hak akses untuk menginput data transaksi. Terdapat beberapa menu, yaitu menu dashboard, kasir barang masuk, kategori, supplier, data customer return produk, laporan, graf bulanan, graf tahunan, graf kategori, dan logout data. Dan logout. Nah, data barang merupakan data master dalam aplikasi Point of Sale. Form data barang yang terdapat pada gambar dapat digunakan untuk memanipulasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data barang yang dijual pada toko Jaya ABC. Dan berikut ini ada tabel pengujian aplikasi POS. Ada deskripsi pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan keterangan. Yang pertama ada login admin dan kasir. Nah, hasil yang diharapkan adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan harap diisi user dan password dengan benar. Nah, hasil pengujiannya, sistem akan menampilkan pemberitahuan user dan password yang benar. Keterangannya adalah sesuai. Yang kedua ada menekan menu on click. Ya, hasil yang diharapkannya adalah penyimpanan data tidak berhasil atau error. Nah, hasil pengujiannya penyimpanan data tidak berhasil atau berhasil sesuai. Keterangannya adalah sesuai. Deskripsi pengujian yang ketiga ada simpan dengan semua field yang sudah terisi. Nah, hasil yang diharapkannya adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan harap diisi semua field. Nah, hasil pengujiannya, sistem akan menampilkan pemberitahuan berhasil. Keterangannya adalah sesuai.
Yang keempat, menambahkan, menghapus, serta edit produk. Nah, hasil yang diharapkannya adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan hapus data tidak berhasil, dan hasil pengujiannya adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan hapus data berhasil. Keterangannya adalah sesuai. Yang kelima ada menambahkan user. Nah, menambahkan user ini hasil yang diharapkannya adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan penambahan user gagal, dan hasil pengujiannya adalah sistem akan menampilkan pemberitahuan penambahan user berhasil. Keterangannya adalah sesuai. Yang keenam, dan yang terakhir ini logout menu. Nah, hasil yang diharapkannya adalah gagal logout dan hasil pengujiannya adalah logout. Keterangannya adalah sesuai. Kita memasuki kesimpulannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perancangan aplikasi point of sale pada Toko Jaya ABC dapat digunakan untuk membantu dalam kegiatan pelayanan kepada pelanggan, pengolahan data transaksi, dan administrasi penjualan barang. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan metode extreme programming, di mana tahapannya dimulai dari planning, desain, coding, dan test planning. Dimulai dari mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pengguna, desain dilakukan dengan memodelkan arsitektur sistem dan menggambarkannya dengan diagram arus data. Nah, coding ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tahapan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode black box yang dilakukan pada form input data barang. Terdapat saran pada jurnal ini, yaitu dituliskannya bahwasannya perancangan aplikasi point of sale merupakan aplikasi kasir berbasis web dan memerlukan pengembangan lebih lanjut sebelum diterapkan pada minimarket Toko Jaya ABC. Nah, aplikasi ini bersifat multi-user sesuai dengan kebutuhan toko, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Nah, demikianlah penjelasan ulang dari jurnal yang saya bawakan dengan judul pengujian aplikasi point of sale berbasis web menggunakan black box testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.